Masya Allah, iya. Assalamualaikum warahmatullah untuk seluruhnya. Ini maaf ya karena di rumah jadi anak suka Iya, ada nongol-nongol. Khadijah itu ya, Masya Allah. Iya. Senang sekali bisa berjumpa walaupun secara online dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini bisa berbagi dan mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan Mas Imus, Mbak Igus secara offline lah, secara langsung. Insya Allah juga Amin, teman-teman insya lain. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan. Iya, insya Allah nanti bisa diundang Mbak Uki ke Muktamar ya Mas Imus ya. Jadi ke Muktamar kalau suasana sudah kembali. Pandemik sudah berlalu. Iya betul, sudah kita aman semua. Baik nih Mbak Uki, jadi sesuai setelah lahiran nanti Mbak Ibu. Lahiran. Amin. Iya, insya Allah. Kalau Mbak Uki sih percaya deh, insya Allah. Karena amin. Pengalaman sudah Mbak Uki ya, insya Allah gitu. Baik, Mbak Uki, jadi sesuai dengan acara kita The Journey, jadi mungkin langsung saja nih Mbak Uki, tentunya yang lain juga sudah nggak sabar nih nunggu Mbak Uki ingin berbagi dari kita terlahir, Mbak Uki juga lahir sebagai Muslim, tapi sejak kapan dan bagaimana awalnya Mbak Uki kemudian betul-betul kemudian saya benar-benar dalam arti ini kan kita Muslim semua, tapi yang betul-betul sudah menerapkan semua, jadi Muslim yang kafah, yang betul-betul mendalami, ini loh aturan-aturan yang harusnya, itu kan masih banyak yang baru belajar ya, berproses, mungkin masih banyak yang, nanti dulu deh, saya masih banyak urusan dunia nih, kira-kira seperti itu, masih banyak kesibukan yang menghambat dan seterusnya. Tapi seorang Mbak Uki yang, ya kita tahu artis, tapi kemudian mencoba, istilahnya tuh hijrah begitu ya, menekuni ini, dan ini yang kita inginkan dari Mbak Uki bisa berbagi untuk motivasi kita semua. Silakan Mbak Uki. Ya, terima kasih Mbak Ibu. Saya akan menjawab teman-teman sekalian. Kalau boleh saya cerita, saya flashback beberapa puluh tahun yang lalu. Memang saya lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Palembang. Mereka bertemu dan kemudian menikah di Batam, sehingga saya dan adik-adik lahir di Batam. Kami bukan dari keluarga yang berasal dari agama dalam artian dari pondok pesantren dan sebagainya, bukan. Tapi kami dari keluarga umum. Maknanya adalah umum saja, sehingga pembelajaran agama itu baru didapatkan oleh saya yang memang concern terhadap agama. Paling concern adalah ibu memang, sehingga biasanya pagi saya dan adik-adik sekolah secara formal, kemudian sorenya biasanya kita ke masjid atau ke musola yang biasa kita kenal dengan nama TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi mulai belajar intens Iqra, mengaji Quran dan sebagainya itu dari umur 4 tahun, setiap sore selalu pergi ke masjid. Dan memang karena pendidikan agama dari keluarga itu lumayan kuat ya, khususnya dari ibu, sehingga memang dari kecil sudah terbiasa dengan sholat, dari kecil sudah terbiasa dengan mengaji dan sebagainya. Tapi belum berhijab pada waktu itu. Ibu saya juga waktu itu belum berhijab. Keluarga umum pada seperti biasanya kondisi lah, waktu itu ya dulu ya. Seperti itu. Nah kemudian usia 16 tahun saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta, seorang diri. Kenapa? Karena masih muda banget ya. Karena saya terbiasa menulis mimpi-mimpi saya dalam buku harian sejak kelas 6 SD. Di usia 12 tahun itu selalu nulis cita-cita dalam hal pendidikan maupun hobi. Nah kebetulan karena alhamdulillah Allah izinkan dari SD, SMP, SMA selalu ranking 1. Jadi enak nih position bergeningnya nih sama papa. Pak, ini kan secara akademik bagus. Boleh nggak ke Jakarta? Pengen banget jadi artis, ceritanya gitu. Karena kalau di Batam terus kan nggak berkembang ya. Kalau kita di daerah terus nggak berkembang. Jadi ayah saya lihat track record yang bagus dari saya, maknanya saya bisa dipercaya, bertanggung jawab lah selama ini di hadapan papa gitu ya. Akademik yang bagus. Akhirnya Pak izinkan usia 16 tahun pindah ke Jakarta. Pada saat itu memang salah satunya saya juga mengincar untuk bisa kuliah di Universitas Indonesia, selain ingin casting karena dari kecil sangat hobi bicara depan kaca gitu, sangat hobi untuk tampil, pengen banget jadi artis dan sebagainya. Jadi papa tahu itu kalau udah punya mau pasti kekeh dikejar terus. Nah, singkat cerita, papa izinkan saya 16 tahun ke Jakarta. Saya ngekos di sebuah tempat dan saya sangat menghargai kepercayaan yang papa kasih buat saya dan saya jaga betul-betul itu. Singkat cerita, 6 bulan setelah saya pindah ke Jakarta, ibu saya ternyata divonis penderita penyakit autoimun pemphigus vulgaris, penyakit kulit yang sangat langka yang membuat seluruh kulitnya melepuh
Sehingga kalau ibu saya pakai baju, ya kalau bajunya dilepas kulitnya juga terlepas. Kalau ibu saya berbaring di kasur, ya nggak bisa bangun karena kulitnya menempel di spray seperti itu. Jadi itu penyakit yang luar biasa lah, yang membuat saya pada akhirnya kembali semakin dekat lagi dengan roh. Pada saat itu saya sekolah di SMA 1 Depok, dan sekolah itu membuat saya belajar lebih intens tentang agama saya, karena walaupun sekolah negeri, tapi ternyata di situ saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang jilbaber dulu ya. Waktu dulu kan jilbaber tuh masih ini ninja nih ya, gitu ya, masih. Ya. Betul, iya. Masih jarang gitu ya. Betul. Kalau sekarang kan udah umum gitu. Nah, di kelas 2 SMA itulah saya pindah ke Jakarta, 6 bulan ibu saya sakit. Kemudian akhirnya singkat cerita, di sekolah saya pakai jilbab sebagai anak baru karena lingkungan semuanya berjilbab, hampir semuanya berjilbab. Saya mulai ikut kajian rutin setiap minggunya, mulai aktif untuk dalam bidang-bidang agama. Kemudian merawat ibu dibawa ke Jakarta, saya merawat ibu. Kemudian kuliah S1 alhamdulillah keterima di UI Depok pada saat itu, dan aktif di lembaga dakwah kampus, aktif di lembaga dakwah fakultas, dan mulai belajar Quran di sebuah rumah Quran. Jadi itulah singkat cerita sebelum menjadi public figure dan sebagainya, memang sudah mendapatkan hidayah untuk lebih konsisten belajar agama sejak ibu saya sakit di usia 16 tahun itu. Sayanya usia 16 tahun. Itu Mbak Igus. Masya Allah ya Mas Imus. Jadi jalannya atau jalan yang diberikan Allah itu untuk lebih mendekatkan itu dengan ujian ya, dengan ujian. Ibundanya Mbak Oki diberikan sakit sehingga kemudian larinya ke Allah, lebih mendekatkan diri, dan ditambah juga ada lingkungan tadi ya kata Mbak Oki ya. Jadi lingkungan ketika di sekolah SMA itu banyak yang sudah berhijab sehingga itu juga memotivasi. Jadi begitu sahabat Radio IMSA. Jadi memang ujian-ujian yang kita hadapi yang diberikan oleh Allah harus disikapi positif, bahwa memang larinya ke Allah bukan ke yang lain-lain ya Mbak Oki ya. Dan tentunya juga kita harus bisa juga smart untuk mencari lingkungan kita, dan itu nggak gampang ya untuk seorang anak muda Mbak Oki tinggal di kota besar. Itu challenge-nya luar biasa Mas Imus. Wow, luar biasa ya. Iya. Iya.